Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Dimana nanti Pak Wondo itu sebagai coach dan Bu Lis nanti sebagai coach, dan saya sendiri nanti akan sebagai pengamat atau observer. Sebelum kita melakukan praktik coaching, saya akan menyampaikan indikator apa saja yang akan saya observasi sesuai dengan rubrik, yaitu pelaksanaan alur tirta yang terdiri dari yang pertama itu adalah menyampaikan tujuan, terus kemudian identifikasi, dan yang ketiga rencana aksi, kemudian yang keempat tanggung jawab, serta kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu adalah kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, di sini berarti Pak Wondo sebagai coach ya Pak? Ya, betul Pak. Saya sebagai coach. Sudah siap berarti apa ya? Siap Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak, yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Wondo kembangkan Pak? Ya, ada 3 kompetensi ya Pak ya, yang pengen saya kembangkan. Ya, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengar aktif, ya. Dan yang ketiga adalah mendengarkan pertanyaan dan harapan saya ketiga-tiganya itu muncul Pak pada praktek coaching hari ini Pak. Oh iya. Terus kemudian dari 3 kompetensi tersebut itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dan ingin dikembangkan Pak? Kalau secara spesifik ya Pak ya, dari ketiga kompetensi ini yang pengen ya diobservasi atau diamati itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Ya. Terus kemudian untuk indikator ketercapaiannya Pak, berarti dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Wondo itu kira-kira apa Pak? Terkait dengan harapan ya Pak ya? Ya, terkait dengan harapannya. Iya. Harapan saya Pak ya, dan mungkin juga harapan kita semua Pak, terkait praktek coaching hari ini, saya menginginkan itu yang pertama, kita bisa melaksanakan praktek coaching ini berdasarkan dengan alur tirta, itu yang pertama Pak. Jadi pada alur tirta itu ada 4 tahapan ya Pak ya. Tahapan yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Dan semoga keempat tahapan ini itu bisa terwujud pada praktek coaching hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga harapan saya ya, melalui praktek coaching hari ini ya, coach ya, di sini adalah Budiah, Budiah ya, bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Budiah ya. Nanti di sini saya akan mencoba membantu Budiah dengan memberikan stimulus ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti menggugah Budiah, sehingga Budiah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Itu seperti itu. Baik Pak, berarti terima kasih tadi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Pak Wondo. Nah, sekarang untuk praktik coachingnya bisa berlangsung atau bisa segera dimulai saja Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti dilaksanakan coachingnya itu untuk saudara coaching ataupun di sini Budiah, mudah-mudahan dapat menemukan permasalahannya sendiri atas dasar tadi stimulus yang diberikan oleh Pak Hanus Wondo. Monggo Pak, dipersilahkan. Saya di sini nanti izin mengamati ya Bapak Ibu, nanti akan mengamati beberapa langkah-langkahnya, terus apa saja yang sekiranya saya amati. Monggo saya persilahkan. Jadi
sesama apa ya Pak, kita sesama pendidik, sesama pengajar, tentunya banyak sekali permasalahan yang kita hadapi gitu loh Pak. Sebagai guru senior gitu, saya pengen sharing sama Pak Wando tentang ada beberapa permasalahan yang gimana ya Pak, sebetulnya mungkin permasalahan ini menurut orang lain mungkin sepele, mungkin biasa dihadapi, tapi menurut saya ini sesuatu yang apa ya Pak, butuh solusi gitu Pak. Jadi mohon izin waktunya ya Pak Wando ya. Ya, baik. Jadi sebetulnya saya pegang kelas 6 itu kan sudah lama Pak. Sudah lama pegang kelas 6, sudah lebih dari 6 tahun saya pegang kelas 6. Jadi banyak sekali model-model pembelajaran yang menarik saya untuk bisa saya terapkan di dalam kelas. Nah, salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi Pak. Jadi di pembelajaran diferensiasi itu sudah lebih dari 3 kali saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya Pak. Jadi saya sudah melakukan observasi sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan observasi, sudah melihat bakat minat siswa gitu kan, sudah melakukan wawancara juga, tanya jawab dengan siswa, terus sudah melakukan analisis diagnostik terhadap kebutuhan anak, itu sudah saya lakukan Pak. Tapi kenapa ya Pak, setiap kali saya mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi, pada awal-awal pembelajaran itu bisa ibaratnya terlaksana dengan sesuai dengan aturan gitu ya Pak, sesuai dengan langkah-langkahnya. Tapi beberapa menit kemudian itu yang ada itu si kelompok ini, jadi saya membagi anak jadi beberapa kelompok gitu ya Pak. Si anak ini itu nyampur Pak. Itu gimana ya Pak cara mengatasinya? Seperti itu terus. Jadi si anak ini tidak bisa diam di satu kelompok. Jadi saya kan membagi kelompok itu kan ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu Pak. Dari 3 kelompok ini ternyata anak kinestetik ini lari ke auditori Pak. Yang dari auditori lari ke visual, misalkan seperti itu. Yang dari visual larinya ke kinestetik. Gak bisa diem gitu Pak. Jadi, solusinya gimana ya Pak ya? Jadi yang dialami oleh dunia ya, dunia sudah membagi ya, kelas berdasarkan gaya belajar ya. Kita ada auditori, ada visual, ada betul Pak. Tapi tetap juga itu ada anak yang tetap bermain ya. Boleh bilang kurang fokus gitu dia ya. Iya, tapi ya, semuanya itu Pak. Oh, semuanya ya. Iya. Oke, ya. Oke ya. Mungkin seperti ini dia ya. Dari pertemuan ini gitu ya. Apa yang Budia harapkan ya dari obrolan kita hari ini? Jadi kan saya pengen ada solusi gitu Pak. Bapak kan pernah cerita pernah melaksanakan atau melakukan pembelajaran model diferensiasi. Kita saling sharing Pak. Waktu Bapak itu gimana ya Pak? Saya merasa gagal gitu loh, merasa tidak sesuai ekspektasi saya. Ekspektasi saya kan saya masuk kelas, saya memberikan pengarahan kepada anak-anak. Anak sudah saya bagi menurut kelompoknya masing-masing. Ternyata pada saat pelaksanaan kok tidak seperti itu gitu Pak. Tidak fokus. Iya. Apakah soalnya kurang susah apa ya Pak? Saya harus ngasih soal yang lebih susah lagi ataukah saya harus kadang begini Pak, yang ada di pikiran saya, apakah kesalahan saya pada saat observasi ya? Apakah saya salah melakukan observasi? Jadi saya memetakan kebutuhan anak itu salah sasaran. Saya kadang berpikir seperti itu. Tapi kadang juga saya punya pikiran, kalau saya salah berarti analisis diagnosis saya salah nih. Kalau itu salah, terus saya
menganalisa siswa harus seperti apa. Itu Pak, jadi itu yang jadi ganjalan. Saya merefleksi gitu loh Pak, merefleksi setelah pembelajaran itu selesai. Ini ternyata terjadi seperti ini, penyebabnya apa? Gitu loh Pak. Jadi dia menginginkan solusi gitu ya. Iya Pak. Menginginkan solusi. Kira-kira ya menurut dia hal apa saja yang membuat murid-murid budaya itu kurang fokus ya, dalam pembelajaran. Yang itu Pak. Jadi kalau saya refleksi dari awal itu, saya kadang bingung. Mulai dari awal saya menganalisis mereka, terus observasi juga apakah ada kesalahan gitu loh Pak. Itu terus pada saat di awal-awal itu mulai dari kesepakatan kelas juga ada. Apa ya kira-kira yang bikin saya pusing Pak, sampai 3 kali Pak. Oh iya. Sampai 3 kali kok tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Iya. Jadi Budia padahal sudah melaksanakan diagnostik ya. Terus aturan kelas sudah diterapkan gitu. Iya. Oke. Kira-kira ya apa saja yang dapat membuat murid Budia itu antusias dalam pembelajaran? Nah itu Pak, seharusnya kan kalau kita sudah mengklasifikasikan anak sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, berarti mereka akan antusias dengan tugasnya yang masing-masing Pak. Misalkan yang ini kayaknya senang sama yang visual nih, jadi udah masuk ke kelompok visual. Lu udah seneng sama yang kinestetik nih, berarti sudah saya kasihkan soal-soal gitu loh Pak. Menurut saya sudah memetakan itu, tapi kenapa keberhasilannya itu menurut saya itu tidak sesuai dengan harapan gitu loh Pak. Apa yang harusnya saya lakukan? Iya. Sebenarnya secara garis besar saya sependapat dengan lalu menurut pendapat dia ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa selalu fokus dan tidak bosan pada pembelajaran yang dilakukan oleh dia? Mungkin ya Pak, mungkin kalau menurut saya mungkin dari awal sih Pak. Mungkin dari awalnya kesepakatan kelas itu harus ada dan dipasang mungkin ya Pak ya. Kalau mereka melenceng dari kesepakatan kelas, misalkan bikin rame, bikin gaduh gitu kan, saya paling tinggal nunjuk aja gitu loh, ini kita udah sepakat kan, hari kelas gak boleh rame, gak boleh gaduh, mungkin itu Pak salah satunya. Atau bisa juga model pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi mereka, walaupun diferensiasi itu juga menarik menurut saya dan itu menantang menurut saya, karena berbagai macam cara belajar dalam satu mata pelajaran itu tertantang juga bagi saya gitu loh. Mungkin soal-soal yang diberikan mungkin yang benar-benar membutuhkan fokus anak ini amat dibutuhkan gitu loh Pak. Kejelian anak juga amat dibutuhkan, mungkin itu juga Pak. Atau bisa juga dari saya sebagai guru yang harus lebih menggali potensi diri untuk bisa mengoptimalkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Mungkin itu Pak. Kira-kira adakah metode lain yang dapat Budia lakukan ya selain yang tadi Budia sebutkan yang untuk menarik minat dari siswa? Kalau untuk metode pembelajaran itu sebetulnya sudah banyak yang saya terapkan di dalam kelas Pak. Ada PBL, PJBL, discovery learning, atau diferensiasi, atau pembelajaran outing class, ada lagi pembelajaran dengan saya menampilkan atau mengundang tokoh-tokoh di sekitar kita gitu loh Pak. Kebetulan kan di pembelajaran kelas 6 kan ada Pak itu. Jadi saya manggil tokoh gitu kan, biar bisa anak-anak ini secara langsung bisa mewawancarai mereka. Karena kan di pelajaran bahasa Indonesia ada itu Pak, untuk mewawancara gitu kan, untuk bisa menggali informasi penting dari seorang tokoh atau sumber berita gitu loh Pak. Itu kalau semua
metode-metode pembelajaran sih sudah pernah saya terapkan Pak. Tapi yang benar-benar menguras perhatian saya itu di pembelajaran diferensiasi Pak. Iya. Saya setuju sekali ya dengan strategi ya, langkah-langkah yang sudah Budiah terapkan ya, dan saya yakin ya metode yang tadi sudah Budiah terapkan itu insya Allah bisa membuat murid lebih antusias dalam pembelajaran. Selanjutnya rencana ya Budiah untuk menyelesaikan masalah ini itu seperti apa? Sebetulnya ini jadi bahan apa ya Pak, tantangan bagi saya gitu loh. Makanya saya menyusun berbagai macam rencana yang ingin saya realisasikan dimulai dari tahun ajaran baru ini Pak. Betul kan, tahun ajaran baru sudah dekat ya. Minggu depan kita sudah mulai tahun ajaran baru, jadi semua rencana-rencana pembelajaran, praktek pembelajaran harus seperti apa, harus bagaimana itu sudah mulai saya susun Pak, mulai saya udah bikinkan kira-kira kedepannya itu saya harus bagaimana, saya harus seperti apa, apakah kompetensi saya ini kurang, ataukah saya harus bisa menggali potensi diri gitu loh Pak, ataukah saya harus ibaratnya merefleksi hanya cuma dari sudut pandang saya saja, ataukah saya harus direfleksi oleh orang lain juga gitu Pak. Sebab misal dari teman sejawat gitu, barangkali penilaian saya ternyata beda dengan penilaian teman sejawat. Itu sudah saya susun Pak rencananya di semester awal. Jadi satu semester itu sudah saya rusun per harinya saya bikin planner, itu planner per bulan tapi selama satu semester gitu. Bagus sekali itu ya, tadi rencana itu ya. Semoga apa yang tadi direncanakan itu semoga terlaksana dengan baik dan nanti berhasil sesuai dengan harapan yang Budiah ya. Selanjutnya Budiah, apa komitmen dari Ibu terhadap rencana ini ya? Dan kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Komitmen saya sih pengen banget, saya benar-benar komit dan bisa memegang teguh rencana-rencana itu dan bisa terrealisasikan Pak. Pengennya semua rencana yang sudah tersusun rapi menurut penilaian saya itu bisa terlaksana dengan baik selama satu semester ke depan. Jadi plannernya itu saya susun satu semester ke depan Pak, bisa terlaksana dengan baik. Saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi dengan tidak ada halangan gitu Pak, dengan tidak ada kendala-kendala yang membuat saya merasa belum tercapai ekspektasi saya, rencana saya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ya. Insya Allah ya Budiah ya, tidak hanya saya ya sebagai guru, sudah insya Allah semua stakeholder yang ada di sekolah insya Allah akan mendukung ya. Mudah-mudahan semua nanti berjalan sesuai dengan harapan Budiah. Saya tunggu ya Budiah ya, nanti pengalaman berikutnya nanti seperti apa ya, evaluasi dan juga seperti apa, terus hasilnya nanti ya. Jadi langkah-langkah yang tadi sudah Budiah rencanakan itu saya mau tahu Budiah ya. Oh siap Pak. Seperti itu ya Budiah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan pencerahan dari Bapak memberikan arahan bagi saya untuk bisa menggali potensi saya gitu loh Pak. Apakah potensi saya sudah sesuai dengan kompetensi saya atau belum? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Budiah. Semangat terus Budiah. Siap Bapak. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Wondo dan juga Ibu Lis yang telah melaksanakan percakapan coaching dengan semangat dan tentunya alhamdulillah lancar. Tadi kita sudah selesai melakukan praktik coaching, begitu pula dengan saya juga sudah selesai melakukan observasi terhadap praktik coaching yang telah dilaksanakan
oleh Pak Wondo dan juga oleh Ibu Lis. Praktek kucing yang telah dilaksanakan oleh Pak Wondo dan Ibu Lis, saya mau bertanya kepada Pak Wondo ya. Menurut Pak Wondo itu tadi di dalam percakapan kucing, apakah indikator kompetensinya itu sudah tercapai atau belum, Pak? Tadi kan ada dua indikator ya, ada dua indikator yang ingin diobservasi, ya, ingin diamati, ingin digali ya. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Yang kedua adalah kehadiran menu ya, atau present ya. Dari praktek kucing yang sudah kami laksanakan, mungkin pada membuat pertanyaan berbobot ya, yang mungkin harus saya tingkatkan seperti itu. Ya, berarti tadi di dalam percakapan kucing itu yang sudah nampak itu adalah salah satunya adalah kehadiran penuh ya. Terus kemudian sama pendengar yang baik. Jadi yang untuk ditingkatkannya itu berarti untuk masalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik sekali Pak Wondo. Di sini saya juga mau izin menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya, Pak. Silakan, Pak. Untuk yang pertama tadi berdasarkan praktek coaching tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait observasi tadi, dan akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan juga kepada Pak Wondo. Yang pertama itu adalah berdasarkan hasil observasi saya tadi, di mana Pak Wondo sebagai coach dan tadi coachingnya itu adalah Ibu Lis, itu sudah mampu melaksanakan alur tirta seperti yang tadi saya amati, itu alur tirtanya itu sudah dapat dengan sangat baik. Terus kemudian tadi Pak Wondo juga menanyakan tujuan dari percakapan ini, dari percakapan tadi yang sudah dilakukan antara coach dan coachee, terus kemudian juga melakukan sebuah identifikasi serta menggali situasi yang sedang dibicarakan. Terus kemudian juga Pak Wondo mampu menggali dan mengembangkan ide-ide baru dari Bu Lis selaku coachee untuk menemukan alternatif solusi atau rencana aksi yang akan dilaksanakan. Terus kemudian untuk yang keempatnya, Pak Wondo juga mampu menggali komitmen atas hasil yang dicapai dan ditindaklanjuti dari percakapan yang telah dilakukan. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah berdasarkan hasil observasi saya tadi yang berhubungan dengan indikator yang ingin Pak Wondo kembangkan, yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, ya, betul sekali. Itu terlihat dari munculnya ide-ide baru dari tulis untuk menghadapi solusi dan permasalahan yang sudah dihadapinya. Nah, terus kemudian untuk yang ketiganya, dari hasil coaching yang telah dilakukan tadi, untuk praktik coaching selanjutnya, apalagi kompetensi yang ingin Pak Wondo kembangkan di sini, Pak? Dari praktek coaching tadi, Pak, ya, saya merasa itu ada satu kompetensi ya, Pak, ya, yang emang harus saya kembangkan, dan saya merasa kompetensi itu masih kurang, Pak. Ya, mungkin karena saya kurang latihan ya. Saya melihat emang yang namanya praktik coaching ini tidak hanya kita tahu teori saja ya, teori dalam arti alur cerita itu seperti apa ya, tapi juga kita itu harus mempraktekkan, Pak. Gitu. Jadi tadi intinya memang harus ada kesiapan juga ya, Pak? Ya, betul, Pak. Harus ada kesiapan juga. Baik, terima kasih Pak Wondo atas jawabannya yang luar biasa atas pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Akhirnya praktik coaching kita itu sudah selesai dengan lancar ya, Pak? Alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang sudah kita praktikkan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa sudah cukup, Pak Wondo dan juga Ibu Lis. Saya juga berterima kasih karena tadi saya sudah diberikan kesempatan untuk mengobservasi. Mudah-mudahan saja tadi
yang sudah saya sampaikan. Semoga saja kita ini semua bisa selalu sharing dan juga selalu berbagi praktik baik. Mungkin dari saya cuma itu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.